Oke, jumpa kita kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang pelajaran kita berikutnya dari matematika, yaitu mengenai irisan kerucut bagian yang kedua, yaitu tentang parabola. Oke, kita mulai aja. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik tertentu dan garis tertentu. Titik tertentu itu disebut namanya fokus, dan garis tertentu itu disebut namanya directrix. Jadi ada fokus, ada directrix. Nah, jadi kalau kita tinjau beberapa kemungkinannya, ada yang pusatnya di 0,0, terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kiri, dan terbuka ke kanan. Demikian juga lah kalau puncaknya di A, B, terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kanan, terbuka ke kiri. Jadi ada 8 modelnya, yang sebenarnya hanya ada 4. Oke, jadi kita mulai aja. Kalau pusatnya di 0,0 dan terbuka ke atas, jadi ini adalah lingkungan ini, kumpulan titik-titik itu yang jaraknya terhadap fokus dan jaraknya terhadap directrix adalah sama. Pertanyaannya adalah bagaimana mencari bentuk umum persamaan supaya kita lebih mudah untuk mencari unsur-unsur dari parabola. Jadi kita cari, karena katanya tadi jarak FP sama dengan QP. Maka jarak FP dapat kita cari menggunakan akar X kurang 0 pangkat 2 tambah Y kurang P pangkat 2 sama dengan jarak dari QP adalah X kurang X kuadrat ditambah Y kurang minus P, berarti tambah P kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan kiri kanan, lalu kita yang tinggal adalah kalau X kurang 0 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kurang P kuadrat sama dengan di sebelah kanan, karena ini X kurang X0 pangkat 2 0, tinggal di sebelah kanan Y tambah P kuadrat. Nah, berarti kalau ini kita uraikan menjadi Y kuadrat kurang 2PY tambah P kuadrat. Kalau ini kita uraikan menjadi Y kuadrat tambah 2PY tambah P kuadrat. Kalau kita Y kuadratnya pindahkan ke kanan, Y kuadratnya habis. Kalau P kuadratnya kita pindahkan ke kanan, berarti P kuadrat kurang P kuadrat 0. Sehingga ini minus 2PY kita pindahkan jadi 2PY tambah 2PY 4PY. Sehingga kita dapatkan X kuadrat sama dengan 4PY. Unsur-unsurnya adalah tentunya persamaannya ini sudah kita dapat. Yang lainnya adalah puncaknya 0,0, fokusnya di 0,B, kemudian directrixnya adalah yang ini, Y sama dengan minus P, dan sumbu simetrinya adalah sumbu Y atau X sama dengan 0. Kita buatkan soalnya, misalnya tentukan unsur-unsur parabola dengan persamaan X kuadrat sama dengan 8Y. Nah, berarti kalau kita lihat tadi unsur-unsurnya X kuadrat sama dengan 4PY, maka berarti ini kita dapat 4P sama dengan 8, berarti P sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Jadi fokusnya sama dengan 0,2 dan directrixnya sama dengan Y sama dengan minus P, berarti minus 2. Sumbu simetrinya X sama dengan 0 dan puncaknya adalah di 0,0. Jadi kita dapat semua kalau kita sudah tahu tadi, sudah kita turunkan rumus yang bentuk umumnya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi, kalau dia terbuka ke bawah dan masih puncaknya di 0,0. Berarti fokusnya 0, minus P dan directrixnya adalah Y sama dengan P. Jaraknya sama, FP sama dengan QP. Untuk menentukan persamaannya, maka kita bisa pakai menggunakan metode jarak tadi, yaitu akar dari jarak dari FP X kurang 0 pangkat 2 tambah Y kurang minus P, berarti jadi tambah P kuadrat sama dengan
jarak dari QP berarti X kurang X pangkat 2 tambah Y kurang P pangkat 2. Kalau ini X kurang 0 kuadrat sama dengan X kuadrat, kemudian Y tambah P kuadrat sama dengan Y kurang P kuadrat, karena kalau kita kuadratkan akarnya hilang. Jadi kalau ini kita uraikan berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2PY tambah P kuadrat. Ini kita uraikan menjadi Y kuadrat sama dengan minus 2PY tambah P kuadrat. Kalau ini kita pindahkan ke kanan, Y kuadratnya hilang, P kuadratnya pindahkan ke kanan juga hilang. Berarti tinggal kalau ini pindahkan ke kanan menjadi minus 4PY. Jadi kita dapat persamaan umumnya. Jadi unsur-unsurnya sudah kita dapat. Kalau persamaannya X kuadrat sama dengan minus 4PY, puncaknya adalah di 0,0, fokusnya 0, minus P, direktriksnya adalah Y sama dengan P, dan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Ya, sebagai contohnya misalnya kalau kita ambil, tentukan unsur-unsur parabola pada persamaan berikut. Jadi, kalau bentuknya tadi X kuadrat sama dengan minus 4PY, maka kita dapat minus 4PY sama dengan minus 6. Berarti P-nya sama dengan minus 6 per minus 4 sama dengan 3/2. Berarti fokusnya sama dengan 0, minus 3/2. Sesuai dengan ini tadi sudah kita dapatkan. Dan direktriksnya adalah Y sama dengan P, berarti 3/2. Sumbu simetrinya X sama dengan 0. Dan puncaknya 0,0. Oke, itu kira-kira. Yang berikutnya, bagaimana kalau terbuka ke kanan? Berarti puncaknya adalah di 0,0, fokusnya kita misalkan di P,0, berarti direktriksnya adalah X sama dengan minus P. Untuk menentukan persamaannya maka dapat kita pakai, yaitu jarak EP sama dengan QP. Berarti X kurang P kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan akar X tambah P kuadrat tambah Y kurang Y kuadrat. Kalau kita kuadratkan kiri kanan, maka kita dapat X kurang P kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X tambah P kuadrat. Kalau ini kita uraikan menjadi X kuadrat kurang 2PX tambah P kuadrat tambah Y kuadrat yang ini. Ini kita uraikan menjadi X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat. Nah, berarti yang ini bisa hilang. Di sebelah kiri tinggal Y kuadrat minus 2XP kita pindahkan ke kanan menjadi 4PX. Jadi persamaannya sudah kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, berarti unsur-unsurnya Y sama dengan kuadrat sama dengan 4PX, puncaknya 0,0, fokusnya P,0, direktriksnya X sama dengan minus P, sumbu simetrinya Y sama dengan 0. Berarti kalau begitu kita buat contohnya. Tentukan unsur-unsur parabola dengan persamaan berikut. Jadi tadi kalau persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX, maka dari sini kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 8X. Berarti 4P sama dengan 8. Berarti P-nya 8/4 sama dengan 2. Berarti fokusnya adalah di 2,0. Ini tadi fokusnya. Puncaknya 0,0. Direktriksnya adalah X sama dengan min P tadi, berarti X sama dengan min 2. Sumbu simetrinya adalah Y sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lihat lagi puncaknya di 0,0 dan terbuka ke kiri. Berarti fokusnya minus P,0. Kemudian direktriksnya adalah X sama dengan P. Bentuk umumnya dapat kita temukan, yaitu akar X tambah P kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan akar X kurang P kuadrat tambah Y kurang Y kuadrat. Kalau kita kuadratkan akarnya hilang, berarti tinggal X tambah P kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, kalau Y kurang Y dari 0, berarti X kurang P kuadrat. Kalau ini diutarakan berarti X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat tambah ini Y kuadrat
sama dengan, kalau ini kita uraikan menjadi x kuadrat kurang 2px tambah p kuadrat. Kalau yang ini kita pindahkan 0 ya. Berarti kalau 2px kita pindahkan ke kemarin kurang 2px, berarti hasilnya minus 4px. Berarti yang terbuka ke kiri persamaannya adalah y kuadrat sama dengan minus 4px kalau puncaknya di 0,0. Berarti unsur-unsurnya kita dapat y kuadrat sama dengan minus 4px sebagai persamaannya, fokusnya minus p, 0, puncaknya di 0,0, direktriksnya x sama dengan p, dan sumbu simetrinya y sama dengan 0. Oke, kita akan coba beberapa contoh. Tentukan unsur-unsur parabola pada persamaan berikut. Y kuadrat sama dengan minus 6x. Berarti tadi kalau y kuadrat sama dengan minus 4px, berarti minus 4p sama dengan minus 6. Berarti p minus 6 per minus 4 sama dengan 3/2. Berarti fokusnya adalah di minus p tadi, berarti minus 3/2,0. Dan direktriksnya adalah x sama dengan p, berarti 3/2, x sama dengan 3/2. Sumbu simetri y sama dengan 0, dan puncaknya di 0,0. Oke, kita lihat beberapa lagi soalnya. Tentukan persamaan parabola yang fokusnya di 4,0. Jadi tadi kalau fokusnya di p, 0, berarti persamaannya y kuadrat sama dengan 4px. Berarti kita dapat p-nya sama dengan 4. Kalau y kuadrat sama dengan 4px, kalau p-nya sama dengan sudah kita dapat 4, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti y kuadrat sama dengan 16x. Selanjutnya kita lihat lagi, tentukan persamaan parabola yang fokusnya di 0,3. Berarti tadi x kuadrat sama dengan 4py. Kalau fokusnya di 0,p, berarti kita dapat p-nya sama dengan 3. Tadi persamaannya adalah y kuadrat sama dengan 4px. Kalau p-nya sama dengan 3, berarti 4 kali 3, 12. Berarti x kuadrat sama dengan 12y. Selanjutnya kita lihat lagi, tentukan persamaan parabola yang direktriksnya x sama dengan minus 4. Jadi kalau direktriksnya tadi adalah x sama dengan minus p, berarti persamaannya adalah y kuadrat sama dengan 4px. Berarti kita dapat minus p sama dengan minus 4. Berarti p sama dengan 4. Berarti y kuadrat sama dengan 4px tadi. Berarti y kuadrat sama dengan 4 kali 4, 16. Ini x. Selanjutnya kita lihat lagi, tentukan persamaan parabola yang direktriksnya y sama dengan 2. Jadi kalau direktriksnya tadi sama dengan y sama dengan p, maka persamaannya x kuadrat sama dengan minus 4py. Berarti dari sini kita dapat kalau y sama dengan 2, berarti p sama dengan 2. Berarti persamaannya tadi x kuadrat sama dengan minus 4py. Kalau p-nya sama dengan 2, berarti kali minus 4. Berarti kita dapat x kuadrat sama dengan minus 8y. Oke, jadi gampang aja semua. Kalau sudah kita dapatkan rumus-rumusnya ini, kita tinggal berlatih terus. Tentukan persamaan parabola yang puncaknya di P 0,0 dan fokus pada sumbu X dan melalui titik minus 2,6. Jadi tadi kalau fokusnya pada sumbu X, berarti persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan 4px. Nah, berarti kalau minus 2,6 kita masukkan ke persamaannya ini, berarti 6 kuadrat sama dengan 4p, x-nya minus 2 ya. Berarti minus 8p sama dengan 36, berarti p
sama dengan 36 per minus 8 atau sama dengan dibagi 4 minus 9 per 2. Berarti persamaannya adalah 4 kali minus 9 per 2 X. Berarti Y kuadrat sama dengan minus 8X. Nah, begitu. Gampang lagi kan? Selanjutnya kita lihat lagi kalau dia terbuka ke kanan. Kalau dia terbuka ke kanan dan puncaknya di A, B, berarti fokusnya adalah A tambah B, B. Dan direktriksnya tentunya adalah X sama dengan A kurang B. Kalau kita mau menentukan bentuk umumnya, berarti kita FP sama dengan QP. Berarti X kurang A tambah B kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan akar X kurang A kurang B kuadrat tambah Y kurang Y kuadrat. Kalau kita kuadratkan kiri kanan, berarti kita peroleh X kuadrat kurang 2X kali A tambah B ditambah A tambah B kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Kemudian yang di sebelah kanan berarti yang ini. Berarti X kurang 2AX kurang 2B X tambah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Yang ini tadi ini ya. Sama dengan yang di sini kalau kita uraikan menjadi X kuadrat kurang 2AX tambah 2BX tambah A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Berarti kalau kita coret, kita dapat Y kurang B kuadrat sama dengan 4B kali X kurang A. Oke, jadi sudah kita dapat bentuk umumnya, sudah puncaknya A, B, fokusnya di A tambah B, B, direktriksnya X sama dengan A kurang B, sumbu simetrinya adalah Y sama dengan B. Oke, nah jadi semuanya bisa kita cari. Selanjutnya, kalau puncaknya nanti adalah di A, B dan terbuka ke kiri, maka persamaannya dengan cara yang sama tadi kita dapat Y kurang B kuadrat sama dengan minus 4B kali X kurang A, puncaknya A, B, fokusnya A kurang B, B. Direktriksnya adalah A tambah B. Sumbu simetrinya Y sama dengan B. Oke, jadi gampang kita dapatkan semuanya. Oke, kita coba dengan latihan. Diketahui parabola dengan persamaan Y kuadrat tambah 4Y kurang 4X tambah 8 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik puncak, koordinat fokus, sumbu simetri, dan persamaan direktriksnya. Oke, kita olah dulu soalnya ini. Rumusnya tadi kalau dia seperti ini ya. Berarti kita lihat, kalau ini kita pindahkan ke kanan menjadi 4X kurang 8. Kalau ini Y kuadrat tambah 4Y, kita buat menjadi kuadrat sempurna menjadi Y tambah 2 pangkat 2 kurang 4. Kalau minus 4 ini kita pindahkan ke kanan jadi tambah 4. Jadi kita peroleh Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 4X kurang 4. Kalau 4-nya kita keluarkan, berarti Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali X kurang 1. Berarti kita dapat puncaknya sudah. Atau sebelum kita cari puncaknya itu sebenarnya adalah 1,2. Berarti 4B sama dengan 4, kita dapat B-nya sama dengan 1. Sehingga kita dapat puncaknya adalah di 1,2. Persamaan umumnya adalah ini tadi. Fokusnya adalah berarti di 1 tambah 1,2 atau 2, minus 2. Ya, direktriksnya adalah X sama dengan tadi, berarti sama dengan 2 ya. Berarti sumbu simetrinya Y sama dengan minus 2 tadi ya. Oke,
Jadi kita lanjutkan aja. Diketahui parabola dengan persamaan y kuadrat sama dengan minus 4y tambah 4x tambah 8 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik puncak, koordinat fokus, sumbu simetri, persamaan direktriksnya. Jadi kita udah dapat tadi, kita olah aja yang ini. Kalau kita olah maka kita dapat, ini kita pindahkan ke kanan ini. Ini kita ubah menjadi kuadrat sempurna, menjadi y kurang 2 pangkat 2 kurang 4. Kalau kita pindah ke kanan jadi kurang 4 ini. Berarti y kurang 2 pangkat 2 sama dengan minus 4 kali x tambah 1. Berarti minus 4p sama dengan minus 4, p-nya sama dengan 1. Berarti fokusnya kita dapat semua ya, persamaannya seperti ini. Selanjutnya kita lihat bagaimana kalau buka atas. Kalau buka atas, puncaknya di A, B. Sama caranya untuk mencari ya. Berarti FP sama dengan QP. FP sama dengan QP. Berarti akar X kurang A kuadrat tambah Y kurang B tambah B kuadrat sama dengan akar itu QP X kurang X kuadrat tambah Y kurang minus kurang B kurang B kuadrat. Kalau kita kuadratkan, akarnya hilang, lalu kita uraikan. Yang tinggal itu adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 2Y kali B tambah B tambah B kuadrat. Kalau yang ini kita uraikan, Y kuadrat sama kurang 2Y kali A kurang B tambah B kurang B kuadrat. Nah, kalau ini kita sederhanakan lagi, berarti kita dapat X kurang A kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2BY kurang 2PY tambah B kuadrat tambah 2BP tambah B kuadrat. Kalau ini kita uraikan lagi, Y kuadrat kurang 2AY tambah 2PY tambah B kuadrat kurang 2BP tambah B kuadrat. Oke, kalau kita coret yang tidak perlu ya, kita dapat berarti X kurang A kuadrat sama dengan 4P kali Y kurang B. Berarti kita dapat unsur-unsurnya ya. Kalau buka atas ini ada puncaknya, ada fokusnya, ada direktriksnya, ada sumbu simetrinya. Nah, berarti kita ambil beberapa contoh. Nah, sebelum kita ke contoh, kalau dia nanti terbuka ke bawah, berarti menjadi persamaannya adalah X kurang A kuadrat sama dengan minus 4P kali Y kurang B. Kalau itu dibuka atas, ini X kurang A sama dengan 4P kali Y kurang B. Oke. Nah, direktriksnya juga bisa dicari Y tambah B tambah B, fokusnya A, B kurang B, puncaknya A, B, sumbu simetrinya X sama dengan A. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Diketahui parabola dengan persamaan X kuadrat kurang 2X tambah 2Y kurang 5 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik puncak, koordinat fokus, sumbu simetri, persamaan direktriks. Nah, sekarang kita lihat, ini tadi sudah kita dapat, ya. Berarti yang ini kita pindahkan ke kanan dulu, ya. Lalu kita buat ini jadi kuadrat sempurna. Berarti jadi X kurang 1 kuadrat kurang 1. Sama dengan ini tadi, minus 2Y tambah 5. Kalau ini pindah ke kanan, berarti kita dapat ini tadi ya, jadi minus 2 jadi 6 ya. Berarti minus 2 kali Y kurang 3.
Berarti minus 4P sama dengan minus 2, berarti P-nya sama dengan setengah. Berarti unsur-unsurnya bisa ditentukan. Puncaknya 1,3, fokusnya 1, ini tadi fokusnya B kurang P, berarti 3 kurang setengah, 5/2. Direktriksnya adalah B tambah P, B-nya 3 tambah setengah, 7/2. Sumbu simetrinya X sama dengan 1, ya. Jadi bisa kita dapatkan. Selanjutnya diketahui parabola dengan persamaan X kuadrat tambah 6X kurang 8Y tambah 1 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik puncak, koordinat fokus, sumbu simetri, persamaan direktriksnya. Oke, kita olah soal ini. Rumusnya tadi sudah ada. Kalau X-nya dalam bentuk kuadrat, jadi yang minus 4Y tambah 1 pindah-pindahkan ke kanan menjadi 8Y kurang 1. Lalu ini kita olah dengan kuadrat sempurna menjadi X tambah 3 kuadrat kurang 9. Kalau ini pindah ke kanan berarti minus 1 tambah 9, 8. Berarti X tambah 3 kuadrat sama dengan 8Y tambah 1. Berarti puncaknya adalah di minus 3, minus 1. 4P sama dengan 8, berarti P-nya 2. Berarti kita dapat unsur-unsurnya. Puncaknya minus 3,1, minus 1. Fokusnya adalah minus 3. Ya, fokusnya tadi B tambah P. B-nya minus 1 tambah P-nya 2, berarti minus 3,1. Direktriksnya adalah B kurang P. B-nya tadi minus 1. B-nya tadi 2 ya. 2. Berarti mana tadi B-nya? B-nya sama dengan 2, berarti minus 1 kurang 2, berarti minus 3. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan minus 3 yang ini. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tentukan persamaan parabola yang berpuncak di 2,4 dan fokusnya 5,4. Oke, kalau puncaknya tadi berarti Y sama dengan kurang B kuadrat sama dengan 4PX kurang A. A-nya 2, B-nya 4. Berarti fokusnya adalah A kurang P, B. Berarti A tambah P sama dengan 5. Kalau A-nya sama dengan 2, berarti P-nya 5 kurang 2 sama dengan 3. Kalau sudah dapat P-nya, masukkan aja kemari. Tadi B-nya sama dengan 4, masukkan. A-nya sama dengan 2, masukkan. Berarti kalau diuraikan ini menjadi Y kuadrat kurang 8Y tambah 16 sama dengan 4 kali 3, 12 kali X, 12X. 12 kali minus 2, minus 24. Kalau kita pindahkan ke kiri, berarti menjadi Y kuadrat kurang 8Y kurang 12X minus 24. Kalau pindah jadi tambah 24. Tambah 16, 40 sama dengan 0. Oke, kita bisa dapatkan. Selanjutnya kita lihat, tentukan persamaan parabola yang berpuncak di 2,3 dan sumbu simetri sejajar dengan sumbu Y. Berarti itu adalah X kurang A kuadrat sama dengan 4PY kurang B. Oke, kita tentukan aja. Berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Dia katanya melalui titik 3,4. Berarti masukkan aja ke persamaan ini. Berarti 3, kurang 2 pangkat 2 sama dengan 4P kali 4 kurang 3. Jadi 3 kurang 2, 1 pangkat 2, 1. 4 kurang 3, 1 kali 4P, 4P. Berarti 4P sama dengan 1 atau P-nya sama dengan 1/4.
kita masukkan ke persamaan ini, berarti X kurang 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 1/4 Y kurang 3. Berarti X kuadrat kalau ini kita uraikan menjadi kurang 4X tambah 4. 4 kali ini 1/4 1 kali Y. Kalau pindahkan ke kiri menjadi kurang Y. 1 kali minus 3 pindahkan ke kiri jadi tambah 3 sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 4X kurang Y, 3 tambah 4, 7 sama dengan 0. Nah, begitu dia caranya. Semua bisa kalau udah kita temukan rumusnya. Selanjutnya akan kita bicarakan kedudukan garis terhadap parabola. Oke, ada beberapa kemungkinannya. Yang pertama adalah garis memotong parabola di 2 titik. Jadi bagaimana caranya untuk mencari kedudukan garis terhadap parabola? Jadi kalau misalnya persamaan garis ini adalah Y sama dengan MX tambah N. Persamaan parabola tadi ada 8 kita temukan. Ya, caranya masukkan persamaan parabola ini ke persamaan garis ini ke parabola. Ya. Lalu sesudah dimasukkan, disubstitusikan garis terhadap parabola, maka kita dapatlah persamaan kuadrat nantinya. Dari persamaan kuadrat itu cari D. D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, kalau dia memotong di 2 titik, berarti D lebih besar dari 0. Selanjutnya, menyinggung. Caranya sama, yaitu tadi persamaan garis ini masukkan ke parabolanya, kemudian dapat persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat, cari harga D. D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kalau dia menyinggung, berarti D sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi garis di luar parabola. Kalau garis di luar parabola, berarti caranya sama tadi. Persamaan garis itu dimasukkan ke persamaan parabola, lalu diuraikan, lalu dapat persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat, cari harga D. D itu tadi adalah B kuadrat kurang 4AC. Kalau garisnya mereka tidak berpotongan, itulah ceritanya ini. Berarti D-nya lebih kecil dari 0. Berarti garis dan parabola tidak memiliki persekutuan, titik persekutuan, atau garis di luar parabola. Nah, itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan lagi. Tentukan nilai P supaya garis X kurang 2Y tambah P sama dengan 0 menyinggung parabola. Jadi caranya tadi masukkan ini. Yang paling enak itu adalah masukkan X-nya ya. Jadi ini pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kita dapat X sama dengan 2Y kurang P. Kalau kita masukkan X ini kita ganti dengan 2Y kurang P. Berarti Y kuadrat kurang 2 kali 2Y kurang P tambah 8 sama dengan 0. Berarti Y kuadrat minus 2 kali 2Y minus 4Y. Minus 2 kali minus P tambah 2P tambah 8 sama dengan 0. Jadi bentuknya persamaan kuadrat, kita cari D. D itu tadi adalah B kuadrat kurang 4AC. Pada persamaan ini A-nya 1, B-nya minus 4, C-nya 2P tambah 8. Berarti minus 6 kuadrat kurang 4 kali 1 tadi, kali C adalah 2P tambah 8 sama dengan 0. Minus 4 pangkat 2, 16, minus 4 kali 1 kali 2P, minus 8P, minus 4 kali 1 kali 8, minus 32 sama dengan 0. Jadi 16 kurang 32 sama dengan minus 16.
Kalau dipindahkan kemari di sebelah kanan, berarti kita dapat 8P sama dengan minus 16. Berarti P-nya sama dengan minus 2. Oke, berarti nilai P kita dapat minus 2. Tentukan batas-batas A supaya garis 2X kurang Y tambah A sama dengan 0 tidak memotong dan tidak menyinggung parabola Y kuadrat kurang 2X tambah 4 sama dengan 0. Jadi dalam hal ini berarti yang paling pas itu Y yang kita ganti. Berarti Y sama dengan 2X tambah ini. Jadi Y-nya yang dipindahkan ke kanan karena 2X kurang Y tambah A sama dengan 0. Nah, berarti Y sama dengan 2X tambah A. Y-nya kita ganti aja 2X tambah A. Ini. Berarti kita uraikan langsung ya. Berarti 4X kuadrat tambah 4AX tambah A kuadrat kurang 2X tambah 4 sama dengan 0. Kalau kita satukan ini 2X kurang A ini tadi ya. Nah, ini. Sekarang kalau yang ini kita sederhanakan menjadi 4X kuadrat tambah 4A kurang 2 kali X tambah A kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Jadi di persamaan ini kita dapatkan atau kita cari harga D. D itu tadi B kuadrat kurang 4AC. Berarti A-nya di situ 4, B-nya 4A kurang 2, C-nya A kuadrat tambah 4. Nah ini. Berarti 4A kurang 2 kuadrat kurang 4 kali A-nya 4 kali C-nya A kuadrat tambah 4. Yang ini. Lebih kecil dari 0. Karena katanya tidak menyinggung. Berarti minus 16A kurang 60 lebih kecil dari 0. Berarti A-nya lebih besar dari 60 per minus 16 ya. Berarti jawabnya adalah minus 15 per 4. Begitu dia. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Tunjukkan bahwa garis Y sama dengan 2X kurang 4 memotong parabola Y kuadrat kurang 4X. Kemudian tentukan kedua titik potong itu. Oke, jadi kita mainkan dulu ini kemarin, kita substitusikan. Berarti 2X kurang 4 kuadrat sama dengan 4X. Ya. Yang ini kita masukkan kemarin. Lalu kita uraikan 2X pangkat 2, 4X kuadrat, 2 kali 2X kali minus 4, minus 16X, minus 4 pangkat 2, 16. Ini pindahkan aja langsung ke kiri, berarti minus 4X sama dengan 0. Berarti kita dapat 4X kuadrat, minus 16, minus 4, berarti minus 20X tambah 16 sama dengan 0. Nah, supaya lebih mudah kita bagi 4 aja dulu, menjadi X kuadrat kurang 5X tambah 4 sama dengan 0. Kita cari D, karena katanya memotong, D-nya lebih besar dari 0. Ya. Minus 5 pangkat 2, 25. Minus 4 kali 1 kali 4, minus 16, 25 kurang 16 sama dengan 9. Karena D-nya lebih besar dari 0, maka mereka berpotongan di 2 titik. Kalau ditanya titik potongnya itu, maka tinggal faktorkan ini aja. Kalau difaktorkan menjadi X kurang 4 kali X kurang 1 sama dengan 0. Jadi dari sini X-nya sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 4, masukkan aja kemari. 2 kali 4, 8 kurang 4 sama dengan 4. Jadi titiknya 4,4. Dari sini kita dapat X sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, masukkan aja kemari. Berarti 2 kurang 4 minus 2. Berarti titiknya adalah 1, minus 2.
Selanjutnya kita lihat lagi garis singgung parabola. Nah, jadi kalau kita bicara menentukan garis singgung parabola, tadi sudah kita dapatkan banyak persamaan parabola. Ya. Jadi, kalau titiknya berada pada parabola, maka persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, dengan X1 Y1 adalah titik singgung. Nah, M-nya ini dapat dicari dengan dy dx untuk X1, Y1 tadi di sini. Oke, itu caranya untuk menentukan persamaan garis singgung pada parabola. Selanjutnya kita ambil contohnya. Tentukan persamaan garis singgung X kuadrat 4 PY. Ya, kita akan temukan rumusnya dulu. Jadi kalau yang di kiri kanan kita turunkan. Berarti turunan dari sini adalah 2x dx. Turunan dari 4PY sama dengan 4P dy. Berarti dy dx sama dengan X per 2P. Sama-sama dibagi 2. Berarti M-nya sama dengan X1 per 2P. Jadi masukkan X1-nya. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. M-nya tadi X1 per 2P. Kalau kita kali silang berarti 2PY kurang 2PY1 sama dengan, kalau ini dikalikan ke dalam, berarti X1X kurang X1 kuadrat. Nah, jadi kalau ini tadi 2PY kurang 2PY1 sama dengan X1X kurang 4PY1. Oke, jadi berarti kita dapat X1X sama dengan 2PY1 tambah 2PY1. Kalau ini kita faktorkan, maka kita dapat X1X sama dengan 2PY1 tambah Y1. Itu dia. Jadi sudah kita dapat persamaannya. Demikian juga nanti kalau kita kerjakan dengan metode yang sama, kalau X kuadrat kurang 4PY, maka garis singgungnya di titik X1Y1 pada parabola adalah X1Y1, X1X sama dengan minus 2P kali Y tambah Y1. Kalau nanti Y kuadrat sama dengan 4PX, maka persamaan garis singgungnya adalah Y1Y sama dengan 2P kali X tambah X1. Kalau Y kuadrat sama dengan minus 4PX, garis singgungnya nanti Y1Y sama dengan minus 2P kali X tambah X1. Kalau persamaannya puncaknya di ini tadi puncaknya di 0,0, kalau puncaknya di A, B berarti kalau bentuknya X kurang A kuadrat sama dengan 4P kali Y kurang B, maka persamaan garis singgungnya X kurang A kali X1 kurang A sama dengan 2P kali Y tambah Y1 kurang 2B. Kalau misalnya bentuknya X kurang A kuadrat sama dengan minus 4P kali Y kurang B, maka persamaan garis singgungnya X kurang A kali X kurang 1, X1 kurang A sama dengan minus 2P kali Y tambah Y1 kurang 2B. Kalau bentuknya adalah Y kurang B kuadrat sama dengan 4P kali X kurang A, maka persamaan garis singgungnya adalah Y kurang B kali Y1 kurang B sama dengan 2P kali X tambah X1 kurang 2A. Kalau Y kurang B pangkat 2
sama dengan minus 4P kali X kurang A, maka persamaan garis singgungnya nanti adalah Y kurang B kali Y1 kurang B sama dengan 2P kali minus 2P ya, kali X tambah X1 kurang 2A. Ini minus 2P. Oke, jadi nggak sulit, semuanya bisa dicari. Tentukan persamaan garis singgung pada parabola Y kuadrat sama dengan 8X di titik 2,4. Nah, untuk mengetahui apakah titik ini berada pada parabola atau tidak, caranya adalah masukkan titiknya ke persamaannya. Yang di kiri sama-sama dengan yang di kanan. Coba ya, ini X, ini Y. Berarti 4 pangkat 2, 16. 2 kali 8, 16. Berarti kiri sama dengan yang di kanan. Berarti titik 2,4 ada pada parabola Y kuadrat sama dengan 8X. Karena titiknya ada pada parabolanya, maka persamaannya tadi sudah kita dapat. Y1Y sama dengan 2P kali X tambah X1. Ini X1, ini Y1. Jadi kita dapat ya 4P sama dengan 8, maka P-nya sama dengan 2. Berarti Y1-nya tadi 4, berarti 4Y sama dengan 2 kali P. P-nya 2, berarti 2 kali 2 kali X tambah 2. X tambah X1 tadi. X1-nya 2. Berarti 4Y sama dengan, kalau kalikan ke dalam, 4X tambah 8. Kalau sama-sama dibagi 4, berarti Y sama dengan X tambah 2. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Tentukan persamaan garis singgung pada parabola X kuadrat tambah 6Y di titik minus 3,3 per 2. Nah, kalau bentuknya tadi sudah dapat X kuadrat sama dengan 4PY, maka persamaannya tadi adalah X1X sama dengan 2P kali Y tambah Y1. Berarti kita cari dulu P. Berarti 4P sama dengan 6. Berarti P sama dengan 3 per 2. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, berarti X1 min 3, Y1 3 per 2. P-nya tadi sudah kita dapat 3 per 2 ya. Tapi sebelumnya kita periksa dulu apakah minus 3,3 per 2 ini berada pada parabola atau enggak. Kalau minus 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kalau 6 kali 3 per 2 sama dengan juga 9. Berarti titiknya ada pada parabolanya. Udah dapat dari B, tinggal masukkan aja ke rumus ini. Minus 3X tambah 2 kali P-nya 3 per 2 kali Y tambah 3 per 2. Kalau ini kita kalikan 3 ya. Berarti minus 3X sama dengan 3Y tambah 3 per 2. Kalau kita kalikan ke dalam, minus 3X sama dengan 3Y tambah 9 per 2. Kalau kita kali 2 kiri kanan, berarti minus 6X tambah 6Y tambah 9. Kalau kita bagi minus 3, lalu pindahkan ke kanan, berarti 2X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi garis singgung melalui titik A, X1, Y1 di luar parabola. Kalau dia di luar parabola, untuk semua model tadi, bentuk parabola itu ada 8 persamaannya tadi kita dapat. Buka atas, buka bawah, buka kiri, buka kanan, dengan puncak di 0,0. Dengan yang sama untuk puncaknya di A, B. Nah, maka misalkan aja persamaan garis singgung itu adalah Y sama dengan MX tambah N. Lalu titik X1, Y1 itu masukkan ke Y sama dengan MX tambah N. Disubstitusi ya. Lalu substitusikan garisnya ini tadi ke parabola.
sehingga dapat persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat itu cari harga D itu sama dengan 0 karena katanya garis singgung. Lalu selesaikan, lalu harga M yang diminta didapat. Sesudah dapat maka masukkan ke persamaan garis ini. Supaya lebih jelas kita ambil contohnya beberapa. Seperti nomor 21 ini. Tentukan persamaan garis singgung parabola y kuadrat sama dengan 4x di titik 1, 2,5, berarti 1,5/2. Pertanyaan pertama adalah apakah titiknya ini memang di luar atau pada? Kalau kita masukkan aja kemarin, jadi x-nya 1, 4 kali 1, 4, di sebelah kanan 4 ya. Kalau y-nya 2,5 atau 5/2, 5/2 pangkat 2 berarti berapa itu? 25/4, tidak sama dengan 4. Berarti sudah pasti bahwa titik 1,2,5 berada di luar parabola. Oke, berarti kita misalkan aja y sama dengan mx tambah n. Jadi kalau kita masukkan kemari berarti 2,5 tadi 5/2 sama dengan m kali 1 tambah n. Berarti n kita dapat sama dengan 5/2 kurang m. Berarti n-nya ini kita ganti dengan 5/2 kurang m. Lalu kita selesaikan, kita masukkan persamaan parabola ini. Ya, kita masukkan ke persamaan parabola ini. Sama dengan 4. Yang mana kita masukkan? Yang ini semua. Kita masukkan ke sini. Ke Y. Maka kita dapat, kita uraikan terus, sehingga dapat persamaannya seperti ini ya. Lalu kita lanjutkan, kita uraikan terus, sehingga kita dapat A-nya sama dengan M kuadrat, B-nya sama dengan minus 2M kuadrat tambah 5X kurang 4, C-nya 25/4 kurang 5M tambah M kuadrat. Kita masukkan ke persamaan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita selesaikan, sesudah kita sederhanakan dapat 16M kuadrat kurang 40M tambah 16 sama dengan 0. Supaya lebih mudah dibagi 8 ya. Dibagi 8 berarti 2M kuadrat kurang 5M tambah 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, yaitu 2M kurang 1 kali M kurang 2. Berarti dari sini kita dapat M-nya sama dengan 2. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan tadi, ke persamaan ini ya, sudah dapat tadi ini. M-nya kita ganti dengan 2. Maka kita dapat Y sama dengan 2X tambah 5/2 kurang 2. 5/2 kurang 2 berarti 4/2 berarti 1/2 ya. Berarti Y sama dengan 2X tambah 1/2. Kalau M-nya dari sini setengah. Kalau kita masukkan tadi ke sini, M-nya kita ganti di sini. Berarti kita dapat Y sama dengan setengah X tambah 5/2 kurang setengah. 5/2 kurang setengah itu sama dengan 4/2 sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 1/2X tambah 2. Oke. Lalu kita lanjutkan lagi. Garis singgung parabola dan dengan gradien M tertentu. Jadi tadi ada banyak persamaan. Jadi kita ambil contohnya satu aja. Bagaimana kalau diketahui gradiennya? Kalau yang kita ambil Y kuadrat sama dengan 4PX, misalkan aja persamaan garis singgungnya tadi adalah Y sama dengan MX tambah N. Kita masukkan ke persamaan ini, kita uraikan, kita dapat M kuadrat tambah X kuadrat tambah 2 MNX tambah N kuadrat kurang 4PX sama dengan 0. Ini kita pindahkan ke kiri menjadi 4PX. Lalu kita sederhanakan, berarti M kuadrat
X kuadrat tambah ini, ya, samakan aja ini, faktorkan 2mn kurang 4p X tambah N kuadrat ini sama dengan 0. Lalu kita cari D, karena menyinggung katanya, berarti D sama dengan 0. D itu B kuadrat kurang 4AC, berarti B-nya 2mn kurang 4p, A-nya M kuadrat, C-nya N kuadrat. Oke, kalau kita selesaikan ini menjadi 4m kuadrat N kuadrat kurang 16mnp tambah 16p kuadrat kurang ini 4m kuadrat N kuadrat sama dengan 0. Kalau ini ke sini habis ya, lalu ini pindahkan aja ke kanan, berarti 16p kuadrat sama dengan 16mnp. Kalau sama-sama dibagi p, 16p, berarti tinggal p, ini tinggal mn, berarti n-nya sama dengan p per m. Kita ganti n-nya ini, berarti sama dengan mx tambah p per m. Nah, udah dapat persamaan garis singgung dengan gradien tertentu. Jadi untuk semua persamaan berikutnya, ya, kalau y kuadrat sama dengan 4px, maka y garis singgungnya adalah dengan m tertentu adalah y sama dengan mx tambah p per m. Untuk y kurang b kuadrat sama dengan 4p kali x kurang a, berarti persamaan garis singgungnya y kurang b sama dengan m kali x kurang a tambah p per m. Kalau y kuadrat sama dengan minus 4px, maka y sama dengan mx kurang p per m. Kalau y kurang b kuadrat kurang 4p kali x kurang a, berarti persamaan garis singgungnya y kurang b sama dengan m kali x kurang a kurang p per m. Kalau persamaan x kuadrat sama dengan 4py, maka persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan mx kurang m kuadrat p. Kalau x kurang a kuadrat sama dengan 4p kali y kurang p, maka persamaan garis singgungnya adalah y kurang b sama dengan m kali x kurang a kurang m kuadrat p. Kalau persamaannya x kuadrat sama dengan minus 4py, maka persamaan garis singgungnya y sama dengan mx tambah m kuadrat p. Kalau x kurang a kuadrat sama dengan minus 4p kali y kurang b, maka persamaan garis singgungnya adalah y kurang b kali sama dengan m kali x kurang a tambah m kuadrat p. Jadi semua bisa dikerjakan dengan metode yang sama tadi yang sudah kita turunkan dengan menggunakan metode ini, ya. Oke, kita lanjutkan aja yang berikutnya dengan contoh. Tentukan persamaan garis singgung parabola y kuadrat sama dengan 4x dengan gradien 3. Berarti kalau y kuadrat sama dengan 4px, berarti garis singgungnya tadi y sama dengan mx tambah p per m. M-nya sudah dapat, kita tinggal mencari p. Berarti 4p sama dengan 4, berarti p1, berarti y sama dengan 3x. Tinggal mengganti m-nya sama dengan 3, p-nya sama dengan 1. Kalau kita kali 3 semuanya, berarti 3y sama dengan 9x tambah 1. Kalau pindahkan kemari, berarti 9x kurang 3y tambah 1 sama dengan 0. Oke, kita dapatkan seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi. Tentukan persamaan garis singgung parabola y kuadrat sama dengan minus 6x dengan gradien 3. Nah, berarti kita cari tadi kalau ini persamaannya adalah y sama dengan mx kurang p per m. Jadi kita cari m-nya. Berarti kalau m-nya, p-nya ya, 4p sama dengan minus 6, berarti p-nya sama dengan minus 3 per 2. Berarti y sama dengan 3, x kurang minus 3 per 2 per 3, sama dengan y sama dengan 3x tambah 1 per 2. Kalau kita kali 2,
berarti 2Y sama dengan 3X tambah 1. Pindahkan ini ke kanan, berarti 3X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi, tentukan persamaan garis singgung parabola X kuadrat kurang 4X dengan gradien setengah. Berarti kita dapat X kuadrat kurang 4PY sama dengan Y sama dengan M X kurang M kuadrat P tadi. Ini sudah kita dapat rumusnya, kita tinggal mendapat gradiennya sudah ada, mencari P. Berarti 4P sama dengan 4, P sama dengan 1. Gradiennya tadi setengah, kita tinggal masukkan kemarin. Berarti setengah X kurang setengah pangkat 2. Ini tadi tambah 1, berarti setengah pangkat 2 1/4. Kalau kali silang 4Y, kali 4 semua ya, 4Y sama dengan 2X kurang 1. Kalau ini dipindahkan ke kanan, berarti 2X kurang 4Y kurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi, tentukan persamaan garis singgung parabola X kuadrat kurang 2X dengan gradien min 1. Nah, rumusnya tadi udah ada, tinggal mencari M-nya, minus 4P sama dengan minus 2. Berarti P sama dengan setengahnya. Nah, tinggal masukkan kemari. Berarti M-nya min 1. Berarti Y min X tambah minus 1 kuadrat kali setengah. Minus 1 pangkat 2, 1. Kalau ini kali 2 semua, berarti 2Y kurang 2X tambah 1 ya. Berarti hasilnya ini pindahkan aja ke sana, berarti 2X tambah 2Y kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat lagi, tentukan persamaan garis singgung parabola Y kurang 1 kuadrat sama dengan 6 kali X tambah 2 dengan gradien setengah. Nah, tadi sudah ada rumusnya Y kurang B, ini rumusnya Y kurang B, tinggal mencari P-nya. Nah, kalau kita cari P-nya, berarti 4P sama dengan 6, P 3/2. Berarti Y kurang 1 tadi ini ya, sama dengan setengah kali X tambah 2, tambah 3/2, dibagi setengah sama dengan 3 ya. Lalu kali 2 semuanya. Berarti 2Y kurang 2 sama dengan X tambah 2, tambah 6. Berarti X kurang 2Y tambah 10 sama dengan 0. Pindahkan aja ini kemarin semua. Selanjutnya kita lihat lagi, tentukan persamaan garis singgung parabola Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan minus 4 kali X tambah 1 dengan gradien minus 3. Nah, rumusnya tadi sudah kita temukan, Y kurang B sama dengan M kali X kurang A kurang P per M. Berarti kita tinggal mencari P, M-nya sudah ada. Berarti minus 4P sama dengan minus 4, berarti P-nya sama dengan 1. Tinggal masukkan aja kemari. Berarti tambah 2 sama dengan minus 3 kali X tambah 1 kurang 1/-3. Berarti kalau kali minus 3 semua, berarti minus 3Y kurang 6. Jadi minus 3 kali minus 3, 9X kurang tambah 9 ya, kurang 1. Nah, jadi begitu. Berarti kita dapat 9X tambah 3Y, ini minus 10, ini minus 9, ini sebenarnya tambah ya, tambah 9 kurang 1, 7 kemarin tambah, berarti tambah 14, 13 ya, sama dengan 0, tambah 13 sama dengan 0. Atau ini Pak, minus 9 kurang tambah 9 tadi kurang 1, berarti 8, 14 ya, 14. Oke, kita lihat lagi,
Tentukan persamaan garis singgung parabola X tambah 3 pangkat 2 sama dengan 8 kali Y kurang 2 dengan gradien minus 2 per 3. Nah, rumusnya udah kita temukan tadi. Tinggal mencari P. Berarti 4P sama dengan 8, P sama dengan 2. Ya. Berarti Y kurang 2, yang ini tadi ini. Y kurang 2 sama dengan minus 2 per 3, M-nya diketahui. X tambah 3 kurang minus 2 per 3 pangkat 2 kali 2. Berarti minus 2 per 3 pangkat 2 minus 4 per 9 kali 2 minus 8 per 9. Nih, kurang ini. Berarti kalau kita kali 9 semuanya 9Y kurang 18 sama dengan 9 kali minus 2 per 3 minus 6X. Kalau kalikan minus 18 kurang 8 ini. Berarti 6X tambah 9Y tambah 8 sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi nomor berikutnya. Tentukan persamaan garis singgung parabola X kurang 1 kuadrat sama dengan minus 4 kali Y tambah 3 dengan gradien 1. Rumusnya tadi udah kita temukan. Berarti tinggal mencari M-nya. Berarti minus 4P sama dengan minus 4. P-nya sama dengan 1. Kita tinggal masukkan kemari. Berarti Y tambah 3 sama dengan 1 kali X kurang 1. Tambah 1 kuadrat kurang 1. Kali 1. Jadi Y tambah 3 kali X kurang 1 tambah 1 berarti X. Kalau pindahkan ini ke sini berarti X kurang Y kurang 3 sama dengan 0. Ini tadi min 1 tambah 1 0 ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Tentukan persamaan garis singgung parabola Y kurang 2 kuadrat sama dengan minus 6 X kurang 1 yang membentuk 45 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi tadi harus ada gradien dan P-nya. Itu aja yang kita cari. M-nya. Jadi kalau gradien itu adalah tangen sudut yang dibentuk oleh garis tersebut terhadap sumbu X, berarti M-nya sama dengan tangen 45 derajat sama dengan 1. Minus 4P sama dengan minus M. Berarti P 3 per 2. Masukkan aja ke rumus ini. Berarti kita dapat Y kurang 2 sama dengan 1 kali X kurang 1 kurang 3 per 2 per sepertiga. Berarti Y kurang 2 sama dengan 1 kali X kurang 1. Ini tadi 3 per 2 per 1 ya. Berarti minus 3 per 2. Kalau kali 2 semuanya berarti 2Y kurang 4 sama dengan 2X kurang 2 kurang 3 ini. Kita pindahkan aja ke sebelah kanan. Berarti 2X kurang 2Y kurang 1 sama dengan 0. Oke. Luar biasa pertemuan kita hari ini. Tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Saya akhiri sampai di sini aja. Pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan mengenai irisan kerucut. Bagian yang ketiga adalah mengenai elips. Selamat jumpa pada pertemuan berikutnya.